Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Sesuai dengan rundown acara kegiatan dan upacara perayaan Tri Suci Waisak 2570 tahun Buddhis tahun 2026, maka pada hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026 adalah jadwal kegiatan Healthy and Peace Walk Waisak 2570 tahun Buddhis tahun 2026. Mari kita intip persiapannya di kantin Meta Padma. Kali ini istimewa bagi peserta jalan sehat dan jalan berkesadaran ini. Setelah menempuh perjalanan nanti disediakan breakfast, makan pagi. Nah, ini adalah persiapannya. Yang berbaju pink adalah panitia yang terdiri dari generasi muda-mudi, baik dari PNTB Persaudaraan Muda-Mudi Wihara Buddha Warman Padang maupun dari Sekber PNTBI Provinsi Sumatera Barat. Dan yang berbaju kuning kebanyakan adalah ibu-ibu dari Wanita Buddhis Indonesia Provinsi Sumatera Barat dan juga Wanita Buddhis Indonesia Kota Padang atau Wanita Buddhis Wihara Buddha Warman Padang. Nah, sementara di luar sudah penuh di jam 6, baru jam 6 kurang seperempat. Umat yang hadir sudah banyak. Ada yang menggunakan momen ini untuk berfoto-foto di atas pentas yang disediakan untuk nanti ada kegiatan senam atau line dance. Nah, ini persiapannya menjelang jam 6 Wihara Buddha Warman Padang sudah penuh sesak dengan peserta. Kali ini luar biasa. Berdasarkan kupon yang beredar, ada lebih dari 1.400 kupon yang terjual. Dan mudah-mudahan demikian juga dengan jumlah pesertanya ada sekitar 1.400-an orang. Nah, ini pagi hari mereka sudah siap. Ini bukan dari umat Buddha saja, tapi dari lintas agama. Ada umat Buddha, ada Kristen, Katolik, Islam, bahkan juga ada beberapa mewakili dari umat Hindu yang memang tidak banyak di Padang. Nah, ini mereka lagi siap-siap ya, menjelang jam 6 nanti kita akan jalan. Dan sekarang kita ikuti upacara pembukaannya. Nanti ada kata pengantar dari ketua panitia, dan hebatnya yang menjadi panitia di dalam jalan sehat dan damai ini adalah generasi muda, yaitu Kiai Taro. Kiai Taro baru saja menyelesaikan pendidikannya di kelas 12. Nah, dia adalah ketua panitianya, dan mari kita lihat ini ada protokolnya. Satria Gautama, Wakil Ketua RI Sumatera Barat, dan Bu Mei yang membawa acaranya. Dan kemudian tentu saja ini Kiai Taro sebagai Ketua Panitia Pelaksana dari Healthy and Peace Walk Waisak 2450 Cipta Teman, Lenteng Sehinkyong, Yayasan Gema Suci, Yayasan Santo Yusuf, dan kongsi-kongsi. Saya pun diminta untuk menyapa ya, para peserta ini yang terdiri dari cukup banyak tokoh-tokoh masyarakat, ya, tokoh-tokoh masyarakat, pengurus-pengurus organisasi lintas agama, terutama dari komunitas Tionghoa. Ada kongsi-kongsi marga, pada acara jalan sehat dan damai juga ada Waisak. dari perkumpulan besar, bahkan juga ada yang mewakili tempat-tempat ibadah lainnya dengan penuh seperti dari Kelenteng kita Sintiong, berkumpul, tetapi Wihara tentu Meta saja Matria, yang dan lain sebagainya. Nah, ini saat-saat ketika setelah kata sambutan kita bersiap-siap untuk segera menempuh perjalanan yang lebih kurang 3-4 km mengitari pemukiman orang-orang Chinese. Ya, kalau di Padang disebut Kampung Pondok, dan juga nanti melewati kawasan Kota Tua yang telah dilestarikan oleh pemerintah sebagai kawasan wisata. Nah, ini kata sambutan komentar dari saya, menyapa para orang-orang yang hadir, mengucapkan terima kasih pada panitia, pada para sponsor, donatur, dan seluruh umat. Nah, ini umat mulai bergerak
menuju ke depan wihara di Jalan Muara. Dan ini saat-saat pengibaran bendera Star yang dilakukan oleh Pak Suagito Lawer, Pak Lau Chuhua selaku pembina Yayasan Tridharma Padang, dan juga Pak Joni Tan selaku Ketua Yayasan Tridharma Padang. Nah, ini starnya, dan kemudian mulai bergerak. Ya, diawali dengan spanduk yang bertuliskan Healthy and Peace Walk Waisak 2570 tahun Buddhis 2026. Nah, diawali dengan bunyi sirine, barisan mulai bergerak ya ke Jalan Muara, dan kemudian nanti menyeberang ke Jalan Hayam Wuruk. Memang wihara ini tempatnya strategis. Ini Jalan Muara, nanti ke arah sananya tinggi laut itu Jalan Samudra. Kalau lurus namanya Jalan Hayam Wuruk, kalau menggok sedikit namanya Jalan Hos Cokro Aminoto, kalau belok lagi itu namanya Jalan Ipah. Jadi wihara ini terletak di persimpangan 5 simpang. Nah, ini mulai bergerak ya dari Jalan Muara menuju ke Jalan Hayam Wuruk. Mari sama-sama kita saksikan. Ya. Melihat jumlah yang hadir ini ada sekitar 1.400-an lebih. Nah, ini adalah satu prestasi yang luar biasa. Di Kota Padang, mungkin dari seluruh provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Padang ini adalah ibu kota provinsi yang umat Budanya paling sedikit. Menurut pemantauan kami di Dinas Statistik, tahun 2026 ini umat Buddha tercatat tidak lebih dari 3.000 orang. Nah, itu Pak Jumadi Yasawadano, Romo Jumadi Yasawadano, Ketua Majelis Budaya Indonesia juga ikut ya, dan bahkan membantu panitia untuk menertibkan para peserta Jalan Sehat dan Damai ini. Nah, biasanya orang memberi nama Jalan Santai, tetapi wihara sejak dulu lalu mengusung nama Jalan Sehat, dan sekarang kita tambahkan Jalan Damai ya, karena lagi maraknya ya seperti yang dilakukan oleh Yang Mulia Bante Panyakaro di Amerika, melakukan perjalanan dari San Francisco sampai ke Washington, dan kemudian juga ada biku-biku Pudong yang melakukan perjalanan dari Bali menuju ke Candi Borobudur, dan juga ada bante-bante yang dari Pati ya, ini bante-bante dari Sagin menuju ke Borobudur. Dan kita pun walaupun tidak ada bante, tidak ada biku kebetulan di Sumatera Barat pada saat ini, kita umat-umat melakukan jalan sehat dan jalan berkesadaran ya, dalam rangka menggemakan, memeriahkan perayaan Waisak. Nah, ini setiap tahun pada saat ini 1 minggu menjelang Waisak kita adakan. Ini sebenarnya adalah untuk menggemakan Waisak, agar Waisak lebih dikenal baik di kalangan umat Buddha sendiri maupun di kalangan umat-umat beragama lain, sehingga Waisak semakin dikenal sebagai hari raya terbesar yang sangat diagungkan, sangat dimuliakan oleh umat Buddha. Dan tentu saja diharapkan saudara-saudara kita yang beragama lain pun ikut menghormati dan menghargai umat Buddha yang sedang merayakan Waisak. Kita memang tidak bisa mengadakan prosesi Waisak ya seperti diadakan di daerah lain, namun penggantinya adalah Jalan Sehat dan Damai ini. Nah, ini barisannya sudah melintasi Jalan Hayam Wuruk dan sekarang menuju ke Jalan Gereja. Nah, ini di samping kiri barisan ini itu adalah lapangan dulu nama Taman Melati, sekarang disebut sebagai Taman Diponegoro, di mana terletak Museum Aditya Warman. Ya, bagaimana kita ketahui, Aditya Warman adalah seorang raja yang beragama Buddha yang pernah menjadi raja di kerajaan di masa dulu yang berpusat di Damasraya yang menganut agama Buddha. Dan wihara Buddha Warman itu pun
Ya, diberi nama Wihara Buddha Warman. Pada waktu itu Sukong memberikan nama Wihara Buddha dan belakangnya diserahkan kepada Bapak Mukhtar Rashid yang pernah jadi biku Subato untuk memberikan belakangnya, karena beliau ini adalah orang yang berasal dari orang Minang dan beliau memberikan nama belakangnya Warman. Jadi jadilah Wihara Buddha Warman Padang yang berawal dari Setia Buddha Warman di Jalan Kelenteng 1 nomor 3, kemudian pindah ke Jalan Muara nomor 34. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1989, tepatnya pada tanggal 13 pindahnya dan peresmiannya Kaikuangnya tanggal 14 Mei tahun 1989. Dan saat ini keberadaan Wihara Buddha Warman Padang di Jalan Muara 1 nomor 34 ini sudah berusia 37 tahun. Kemarin pada tanggal 14 dan 15 Mei kita merayakannya. Nah, ini sudah sampai ke jalan gereja, di mana di kiri kanan terletak sekolah-sekolah milik Yayasan Prayoga yang notabene adalah yayasan misi Katolik, di mana orang-orang Chinese cukup banyak yang bersekolah di sekolah ini, baik sekolah SK RK1, RK2, Andreas dan Franciscus, maupun di SD Agnes Teresia maupun di SMP Maria. Nah, ini di sebelah kiri kita ini ada gedung sekolah SMP Maria, dan kemudian nanti ada gereja Katedral Santa Teresia, dan di seberang jalan di sebelah kanan ini itu adalah gedung sekolah SD Agnes dan Teresia. Nah, ini adalah gereja di sebelah kiri, gereja Katedral ya Santa Teresia, dan sebelahnya ada pastoran ya, di Kota Padang, dan sebelahnya lagi ada SMP, kalau tidak salah SMP Negeri 6. Nah, ini adalah gerbang kantor CPM Polisi Militer ya, Polisi Militer Angkatan Darat. Ini sudah sampai ke Jalan Bundo Kanduang. Nah, kemudian belok sampailah kita ke Jalan Karya. Nah, ini adalah panjangnya ya barisan peserta dari Healthy and Peace Walk Waisak 2570 tahun Buddhis tahun 2026. Nah, sayang barisannya tidak teratur. Ya, banyak yang jalan sesuka hatinya, dan ini mungkin tahun depan kita akan perbaiki. Ya, panitia harus lebih mencari upaya agar barisan ini lebih terarah, jangan terputus-putus, dan juga jangan jalannya seliwar-seliwur. Nah, ini kita sudah memasuki Jalan Karya, Jalan Karya. Dan kemudian Jalan Pondok, ini Jalan Pondok ya, kiri kanan ini sudah masuk kawasan Chinatown di Kota Padang. Nah, ini bangunan lama ya di Chinatown. Itu yang memakai baju NDI adalah Pak Samsir Hidayat yang memang pernah menjabat sebagai Ketua PD Majelis Budaya Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Nah, ini dari Jalan Pondok kita menyeberang sampailah di yang di Padang dikenal dengan Simpang Kinol. Simpang Kinol ini terkenal dengan kuliner malamnya. Jadi kalau kita belok ke arah kanan itu sampai di Jalan Tepi Pasang, dan itu adalah pusat kuliner malam di kawasan Chinatown, Kampung Pondok. Nah, ini jalan sudah sampai di Kampung Pondok ya, dan kemudian terus lagi sampailah kita ke Jalan Niaga ya. Ini sudah berapa banyak jalan yang kita lewati. Jalan Niaga ini cukup panjang,
Polsek Padang Selatan, dan juga ada gedung perkumpulan Margali dan Kue. Nah, nanti di ujungnya. Ini sekarang masih di jalan, ini sebagian ya, yang ujungnya sudah sampai di Jalan Niaga, namun pertengahannya baru sampai di Jalan Pondok. Ini masih Jalan Pondok. Nah, bisa kita lihat banyaknya peserta ya. Kita boleh cukup bangga ya, dari hanya sekitar 3.000 orang umat Buddha di Kota Padang, dan tentu saja tidak semua hadir, namun kita berhasil menghimpun ya lintas agama, lintas suku, lintas etnis ya, yang ikut di dalam kegiatan Jalan Sehat dan Jalan Damai ini. Nah, ini yang berbaju pink adalah panitia-panitia, ada yang foto, video, dan lain sebagainya. Nah, ini kita masih berada di kawasan Jalan Pondok ya. Terus nanti kita menyeberang sampailah ke Jalan Niaga. Nah, ini mari kita saksikan, ini sudah sampai ke Jalan Niaga. Ya, ujungnya sudah sampai Jalan Niaga, walaupun ekornya masih sampai di Jalan Pondok atau Jalan Karya. Nah, ini sampai di Jalan Niaga. Dan terus nanti kita akan belok ke kanan itu Jalan Kelenteng. Di sana sudah merupakan pusat dari Chinatown. Banyak gedung-gedung perkumpulan marga, dan juga ada 2 kongsi besar. Ada namanya Tembeng Tong HBT, Himpunan Bersatu Teguh, dan ada satu lagi Hok Tek Tong, Himpunan Cinta Teman. Nah, ini setelah melewati Jalan Kelenteng yang kebetulan tidak ada di syuting baik foto maupun video, belok ke kiri terus sampai ke Jalan Batang Arau. Nah, ini adalah kawasan Kota Tua. Sebenarnya Jalan Kelenteng pun termasuk Kota Tua, namun sayang karena tidak ada syuting, tidak ada foto dan video, tidak bisa saya tayangkan. Nah, ini sepanjang jalan ini namanya Jalan Batang Arau. Nanti di ujung sana ada Jembatan Silobaya. Nah, ini sebelah kanan, sebelah kirinya adalah Sungai Batang Arau, sebuah sungai yang melintasi Kota Padang, memisahkan antara Padang Barat dan Padang Selatan. Dan di sebelah kanan ini penuh dengan gedung-gedung maskapai Belanda zaman dulu yang dikenal sebagai bangunan-bangunan tua bersejarah, kawasan Kota Tua. Dan kawasan ini sekarang lagi dikembangkan oleh pemerintah Kota Padang dengan sering mengadakan acara kuliner, ya, gastronomi namanya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah Jembatan Silobaya. Ini tadi ya, saya ulangi lagi, ini adalah Jalan Batang Arau. Ya, tadi adalah Padang Superbank, itu adalah bank zaman Belanda dulu, namanya Padang Superbank. Dan kemudian ini terus ke Jalan Batang Arau, sampai di ujung sana ada Jembatan Silobaya yang melintasi Sungai Batang Arau. Ya, dari Jalan Nipah sampai ke seberang. Seberang ini namanya Kampung Batu kalau tidak salah, Kampung Batu atau Kampung Sudut, Kampung Keleng, itu nama-nama kampung. Dan di sungai ini banyak kapal-kapal, baik kapal-kapal yang membawa turis-turis ke Mentawai maupun ada di kapal-kapal yang membawa barang sampai ke Jakarta dan kota-kota lain seperti Wolga, Bengkulu, dan lain sebagainya. Nah, ini bangunan-bangunan tua di sebelah kanan kawasan Kota Tua, dan nanti sampai Jembatan Silobaya. Sesuai dengan rutenya, nanti sampai Jembatan Silobaya ini kita belok ke kanan terus masuk ke Jalan Nipah. Nah, ini adalah Jalan Nipah. Di Jalan Nipah ini nanti kita ketemu dengan
keripik Christine Hakim. Nah, itu yang terkenal di Padang, keripik Christine Hakim. Namun sayang dalam video ini juga tidak sempat difoto maupun di syuting videonya. Tidak ada foto, tidak ada video. Dan terus nanti ke ujung Jalan IPA ini, kita sampai di ujung sekali, ya. Kemudian itu dulu namanya kawasan Tanah Tinggi, dan belok ke kiri. Nah, itulah lokasi Wihara Buddha Warman Padang yang sekarang menjadi Wihara Buddha Warman Buddhist Center. Nah, ini barisan yang bagian depan sudah memasuki Jalan IPA, arti sudah dekat menuju ke Wihara Buddha Warman Buddhist Center Padang, tempat di mana start dimulainya Healthy and Peace Walk ini dan juga tempat berakhirnya, jadi start dan finishnya di Wihara Buddha Warman Buddhist Center Padang. Nah, ini bagian yang masih melewati Jalan IPA. Jadi kalau dihitung perjalanan ini menempuh perjalanan sekitar 3 sampai 3,5 kilometer. Ya, semua peserta yang start tadi sekarang sudah menuju ke finishnya, juga di gedung Wihara Buddha Warman Center Padang. Dan sampai di sana nanti peserta bisa mengumpulkan kupon jalan sehat dan jalan damainya, disebarkan dengan makanan-makanan breakfast. Ada 10 jenis makanan yang tersedia kali ini, memang luar biasa. Ada mie pangsit, ada miso, bubur, nasi goreng, bubur kacang hijau, aneka roti, cendol agar serasi, sate Padang tidak ketinggalan, dan mie Jawa. Ada 10 macam, namun semuanya tentu saja vegetarian. Nah, ini adalah satu kelebihan dari Wihara Buddha Warman Buddhist Center Padang, di mana setiap ada acara ini kita mandiri sehingga tidak mengeluarkan biaya terlalu banyak, karena semua dikelola oleh ibu-ibu kita dari Wanita Buddhis Indonesia Provinsi Sumatera Barat maupun Kota Padang, dan dibantu juga oleh generasi muda kita, muda-mudi dari persaudaraan muda-mudi Wihara Buddha Warman Padang, dan juga dari pengurus-pengurus aktivis dari Sekber PSBI Pemuda Budayana Provinsi Sumatera Barat. Nah, ini sudah sampai, kita lihat ya, jalan sudah jauh, badan sudah sehat, keringat sudah keluar, dan perut pun sudah lapar, sehingga semuanya berbondong-bondong untuk mengambil makan paginya, breakfastnya, bebas, ini salah satu. Dan juga tersedia aneka minuman, mulai dari air emas, kemudian juga ada lemon tea, juga ada kopi sponsor dari Indo Cafe, dan aneka minuman-minuman lainnya. Nah, ini kita bisa lihat antrian panjang, sesak orang-orang yang menikmati breakfast, makan pagi setelah melakukan jalan sehat dan damai. Nah, tentu saja untuk memberiakan, kita memutar lagu-lagu Buddhis untuk memperkenalkan pada umat-umat maupun warga masyarakat lainnya lintas agama tentang perayaan Trisuci Waisak. Dan pagi hari ini, setelah selesai jalan sehat dan jalan damai ini di Wihara Buddha Warman Padang, jam 9 pagi kita juga mengadakan kegiatan donor darah melalui PMD. Jadi sekali merangkuh dayuang 23 pulau talampau. Pulau pertama adalah jalan sehat dan jalan damai. Pulau kedua adalah donor darah. Nah, mudah-mudahan banyak peserta donor darahnya, karena pulau jalan sehat ada di sehat, jadi jantung normal. Juara 1 diraih oleh Chelsea Tasif. Chelsea. Ini yang suaranya cantik-cantik. Juga diadakan pembagian hadiah para anak-anak murid sekolah minggu agama Buddha Wihara Buddha Warman Padang
yang menang dalam perlombaan-perlombaan yang sudah kita adakan beberapa minggu yang lalu. Ada lomba nyanyi, ada lomba silakan Michiko, volase, ada Angelica, lomba silakan merangkai clay, ke atas panggung. dan juga ada lomba fashion, Dan ada juara lomba 1 diraih oleh mewarnai gambar dan lain sebagainya. Nah, ini ada anak-anak yang hadir, dan juga kita ada beri volase. sertifikat Semuanya itu penghargaan sebenarnya adalah ya, dan juga hadiah-hadiah yang menarik. dan sehat baktinya. Terima kasih sekali lagi pada para pendukung, para sponsor. Sebenarnya bagi umat yang mengerti, terutama aktivis dan narator kita yang berbaik hati, inilah sebenarnya perlu kita perhatikan. Bagaimana mendidik anak-anak kita agar kelak menjadi generasi penerus yang handal, baik di dalam keluarganya, dalam masyarakat, dan bagi agamanya sendiri. Ya, banyak kita kadang-kadang kurang fokus, kurang perhatian pada anak-anak ini. Kita lebih senang menyumbang untuk hadiah door prize dan lain sebagainya. Namun kita lupakan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus perjuangan kita di masa depan. Untunglah masih ada orang-orang yang melihat mereka sehingga anak-anak ini mendapatkan hadiah yang cukup menarik. Dan ini adalah perlombaan-perlombaan yang diadakan di wihara ini adalah pengembangan bakat bagi anak-anak. Ini kemudian tiba saatnya apa yang ditunggu, yaitu senam bersama dan line dance. Kita bisa lihat bahwa ternyata hal ini, kegiatan ini, senam bersama dan line dance ini bisa mempersatukan semua warga masyarakat lintas agama. Ada yang Buddha, Kristen, Katolik, yang Islam juga ada, bahkan yang Hindu pun ada ikut. Ya, jadi walaupun umat Hindu tidak banyak, tetapi mereka bisa ikut. Dan acara ini dipimpin oleh 3 orang instruktur dan handal, dan selalu membimbing anak-anak generasi muda kita dalam bidang dance, tari-tari maupun lain-lain. Yaitu Yeni Limanus, Ibu Yeni Limanus, Ibu Helen, dan kemudian juga Ibu Michi. Nah, ini adalah andalan-andalan kita untuk kegiatan line dance yang memang sekarang sedang marak berkembang di Kota Padang. Mana-mana perkumpulan membentuk grup-grup line dance. Kelenteng ada line dance. Perkumpulan marga, Zikwe, Go, dan lain sebagainya juga ada di kegiatan line dance-nya. Dan di Santi Yusuf, ini adalah organisasi bernafaskan Katolik, juga ada kegiatan line dance. Nah, bisa kita lihat pesertanya, ada laki-laki, ada perempuan, ada yang berjilbab, tentu saja itu adalah yang muslimah. Tapi semuanya bersatu dalam harmoni. Bersatu dalam harmoni untuk membawa Indonesia rukun, harmonis, toleransi, maju, berkembang, dan berjaya. Mungkin tidak banyak saya komentari lagi untuk kegiatan line dance ini. Mari kita saksikan kemeriahan, keceriaan para peserta kegiatan line dance. Dan ini berlangsung cukup lama karena semuanya minta tambuah, jadi berulang-ulang memakai item lagu, ada lagu bahasa Inggris, ya, ada lagu bahasa Indonesia, bahkan bahasa Minang pun ada gerakan-gerakan line dance.
Jatuh cinta kepadanya. Sampai ingat lele.
Nah, setelah puas bersenam bersama dan line dance, kemudian dilanjutkan dengan undian berhadiah door prize. Kali ini tersedia berbagai macam door prize yang sangat menarik. Ada 2 sepeda listrik dan banyak hadiah-hadiah lainnya. Dan pada kesempatan ini tentu saja kami mengucapkan banyak terima kasih pada para sponsor, para donatur yang telah menyumbangkan hadiah-hadiah door prize untuk kegiatan Healthy and Peace Walk Waisak 2570 Tahun Buddhis tahun 2026. Semoga senantiasa diberkahi kesehatan dan kesuksesan di dalam usahanya. Ini pengundian untuk hadiah kalung MCL, sponsor dari Ibu Erinda Ling. Nah, kebetulan seorang berjilbab ya, muslimah yang mendapatkan hadiah langsung diserahkan oleh Erinda Ling ya. Dan kemudian dilanjutkan dengan pengundian hadiah-hadiah lainnya, dan nanti puncaknya adalah hadiah 2 sepeda listrik. Ini sponsor dari Wako Ham Taiwan yang dimotivasi oleh Ibu Pei Syukun, Ketua Bulan Bahagia Provinsi Sumatera Barat. Ini saya cabut memberikan hadiah pada salah seorang pemenang sepeda listrik, yaitu dari tim Naga HBT Pusat Padang yang mendapatkan hadiah sepeda listrik. Dan kemudian dilanjutkan penjemputan selanjutnya masih sepeda listrik, di mana pemenangnya bisa kita sangat bersyukur dimenangkan oleh Pak Bayu. Pak Bayu adalah seorang guru yang telah cukup lama mengabdi baik di Sekolah Nasional Usman Yusri sebagai guru agama maupun di Sekolah Minggu Agama Buddha Wihara Buddha Warman Padang. Dan hadiah diserahkan langsung oleh Ibu Pei Syukun pada Pak Bayu yang beruntung mendapatkan hadiah salah satu dari sepeda listrik. Nah, dengan pembagian hadiah terakhir 2 sepeda listrik, maka berakhirlah kegiatan Healthy and Peace Walk Waisak 2570 tahun 2026. Sekali lagi ucapkan banyak terima kasih pada seluruh panitia, seluruh pengurus, relawan pengabdi, aktivis, volunteer di lingkungan Persatuan Wihara Buddha Warman Padang, dan seluruh organisasi di bawah naungan Wihara Buddha Warman Nusantara Padang, dan juga organisasi di bawah keluarga Terima kasih untuk seluruh panitia yang luar biasa. dan Terima tentu kasih. saja dana juga pada seluruh donatur, sponsor yang telah tidak henti-hentinya mendukung, mensupport kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Wihara Buddha Warman Padang. Dan tentunya tidak lupa mengucapkan namo modana, banyak terima kasih dan bersyukur pada alam semesta yang selalu mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang diadakan di Wihara Buddha Warman Nusantara Padang. Nah, ini adalah momen terakhir foto bersama yang dilakukan oleh seluruh panitia yang masih ada, dan mungkin ada yang tidak masuk karena kalau masuk mungkin malah tidak muat. Tetapi mungkin ini sebagian, karena sebagian lagi sedang berkemas-kemas dengan selesainya dengan sukses dan lancar acara Healthy and Peace Walk Waisak. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Baik, biasanya kita adakan Healthy Jalan Sehat ini adalah momen tahun baru Imlek Hijjah maupun pada saat Waisak. Sampai jumpa pada kesempatan lain. Semoga semua berkah senantiasa menyertai kita semua, bersatu dalam harmoni,
terus mengabdi penuh kasih dan tanpa pamrih. Bersatu kita maju, bercerai kita runtuh. Demikian saja. Sekali lagi terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.